Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas dengan rahmatnya kita masih diberikan nikmat iman Islam dan masih diberikan kesehatan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya dan beserta umatnya hingga pada akhir zaman ini. Di sini saya sebagai ketua umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan terkait kegiatan kali ini yang kita sebut Nasari, yaitu mahasiswa sadar literasi, yang dimana Nasari ini adalah program yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan BEM-FEB bekerja sama juga dengan himpunan mahasiswa jurusan di FEB. Saat Nasari kali ini kita akan memberikan materi secara online nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Yuka Sundaya SMSI, yang dimana Pak Yuka sendiri ini adalah sebagai dosen di FEB. Nah, di sini tema yang kita bawa adalah Economic Solution when COVID-19, dimana nantinya Pak Yuka akan menjelaskan bagaimana kondisi perekonomian saat pandemi COVID-19, dan juga nanti ada penjelasan bagaimana sih atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perekonomian pada saat COVID-19, dan di akhir nanti ada bagian solusi yang diberikan oleh Pak Yuka untuk perekonomian dalam menghadapi COVID-19 ini. Dan insya Allah manfaatnya untuk kita semua adalah kita lebih mengetahui lagi bagaimana kondisi ekonomi saat ini, dan juga tambah pengetahuan kita terkait perekonomian pada saat ini. Nah, insya Allah teman-teman nanti punya pertanyaan yang ingin berdiskusi boleh komen di bawah, dan insya Allah nanti ketika responnya banyak, baik nanti kita pun akan membuat diskusi lagi dengan Pak Yuka. Itu saja bukaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi permintaan dari BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung ya. Seminggu yang lalu mengirim surat elektronik untuk meminta diskusi mengenai solusi perekonomian saat COVID-19 ya. Baiklah, saya mulai dari Corona dulu ya. Penyebaran virus corona itu sebagaimana kita pahami melalui protokol WHO, kemudian pemerintah Indonesia, dia bisa menyebar melalui benda ya. Dia bisa menyebar melalui droplets. Jadi kalau kita batuk, kita bersin ya, butiran-butiran airnya itu terhisap, kemudian melalui interaksi ya, melalui interaksi. Jadi kalau ada sekerumunan orang, kita ngobrol misalnya, pegang ini, pegang itu, orang lain nanti pegang benda itu atau pegang apa yang sama gitu. Nah, itu juga memungkinkan terjadi penyebaran virus, karena perilaku si virus ini adalah dia bisa bertahan pada sebuah benda gitu ya. Nah, kemudian ketika nempel pada tangan seseorang, kemudian tangan orang itu menyentuh wajahnya, maka virus itu akan menemukan inang baru dan dia akan masuk ke saluran pernapasan kita. Nah, oleh karena itu, karena benda kemudian interaksi ini ya salah satunya dari aktivitas ekonomi gitu ya. Ada aktivitas produksi di pabrik, orang bekerja ya,
akan berinteraksi satu sama lain. Kemudian di pasar tuh ketika transaksi di toko serba ada atau apa gitu, orang yang terkena virus pegang benda ini, kemudian dipegang oleh pelanggan yang lain. Bahkan dalam proses distribusi ya, ketika misalnya barang itu dikemas oleh orang yang sudah terkena virus, nempel di benda itu, kemudian diantarkan ya, diterima oleh kita. Nah, itu juga memungkinkan terjadi penyebaran virus oleh aktivitas ekonomi. Nah, oleh karena itu gagasan mendasar dari kebijakan-kebijakan pemerintah di Indonesia adalah bagaimana melakukan pembatasan terhadap aktivitas ekonomi itu. Nah, yang menarik perhatian di sini adalah bagaimana ekonomi Indonesia ya saat COVID-19. Nah, ini pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab karena ya data dan informasinya masih terbatas. Tapi oke lah, kita bisa mendekati atau mengaproksimasi bagaimana sih keadaan perekonomian Indonesia saat ini ya. Saya mulai dari perkembangan uang beredar dulu ya. Pada website Bank Indonesia itu ada report per 30 April ya ini. Tapi report April ini adalah perkembangan uang beredar di bulan Maret tahun 2020 ya. Nah, untuk bulan April sendiri kita mungkin akan tahu 2 atau 3 minggu ke depan. Tapi ya lumayan lah kita bisa paham dulu apa yang terjadi di bulan Maret gitu ya. Kenapa saya mulai dari uang beredar? Karena dalam uang beredar itu saya fokus di uang beredar dalam arti sempit. Di sini termasuk uang kartal ya, uang kertas, uang logam yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari untuk transaksi. Nah, informasinya jadi uang beredar itu ya, uang kertas, uang logam itu meningkat dari 8,6% pada bulan Februari menjadi 15,4%. Berarti naik sekitar 8%-an ya. Jadi dari Februari ke Maret itu naik 8% menjadi 15,4%. Nah, itu artinya kan alat transaksi ini, kebutuhan alat transaksi itu meningkat. Berarti aktivitas belanja masyarakat juga meningkat itu pada bulan Maret. Meski pada bulan Maret juga sudah diterapkan social distancing atau pembatasan sosial ya. Nah, itu mental picture yang pertama. Nah, uang tersebut digunakan untuk, secara umum saya mulai dari konsep-konsep yang sederhana sajalah ya. Uang tersebut digunakan oleh kita itu untuk kebutuhan konsumsi, berarti rumah tangga ini, untuk investasi rumah tangga perusahaan, untuk belanja pemerintah ya, dan untuk ekspor. Jadi kita perlu cermati ya apa yang terjadi dengan konsumsi masyarakat kita, investasinya, kemudian kebijakan APBN pemerintah, pemerintah melakukan perubahan anggaran ya, dan bagaimana dengan ekspor. Perkembangan konsumsi saya amati dari 2 sumber sekunder ya, yaitu dari BPS dan dari Bank Indonesia nih. Dari BPS itu saya ingat betul karena saya juga mengisi kuesioner online-nya itu. Ya, jadi bulan Maret itu BPS menyebarkan kuesioner online, dan ini hasilnya nih ya. Jadi yang pertama 73,28 responden itu ya mengaku mengalami perubahan pengeluaran. Jadi dia menambah belanja alat-alat kesehatan dan kebutuhan sehari-hari. Kemudian 56,55% responden ya
pengeluarannya juga bertambah untuk pulsa karena mereka kerja dari rumah, work from home ya. Jadi harus menggunakan jaringan internet. Jadi biaya pembelian pulsa atau paket data meningkat. Nah, kemudian mengamati juga pembelian bahan bakar. Ternyata belum banyak berubah. Artinya kan aktivitas masyarakat, aktivitas transportasi belum banyak berubah juga gitu ya. Nah, kemudian 56 responden menyatakan bahwa ada peningkatan pengeluaran, dan kurang dari 1% itu malah mengaku terjadi penurunan pendapatan atau pemasukan. Nah, ini bulan Maret ya. Ternyata data bulan April kan ada yang di PHK sebanyak 2 juta. Harusnya ini lebih 2 juta. Mungkin besar juga itu dikali upahnya per bulan. Nah, kenapa mereka belum terungkap? Ya mungkin mereka masih memperoleh uang pesangon begitu, sehingga kalau saya taksir sih di bulan April dan Mei itu perkembangan konsumsinya akan lebih mungkin kelihatan dramatis ya. Banyak orang yang pendapatannya jadi nol gitu. Nah, nanti kita lihat di data di bulan April dan Mei itu bagaimana. Nah, kemudian selain dari data BPS, saya sandingkan juga dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia itu juga melakukan survei ya, bahkan survei bulanan nih. Namanya survei konsumen Bank Indonesia. Nah, coba kita lihat pengetahuan dari Bank Indonesia. Jadi surveinya itu menunjukkan optimisme konsumen masih terjaga pada level positif. Apa artinya? Hal ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen pada bulan Maret 2020 yang tetap berada pada level optimis di atas 100. Jadi indeksnya itu 100. Kalau dia lebih dari 100 itu berarti meningkat. Nah, ini sebesar 113,8. Nah, berarti optimismenya itu, angka indeks ini menunjukkan optimisme konsumen itu meningkat. Meski tidak sekuat optimisme bulan sebelumnya. Jadi tetap optimis tapi tidak seperti optimisme di bulan Februari. Ya mungkin karena ini pemerintah sudah melakukan pembatasan sosial, kemudian provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten, contohnya Tegal itu sudah melakukan pembatasan sosial lebih dulu gitu ya. Karena mereka khawatir terjadi penyebaran yang lebih besar. Kemudian optimisme konsumen yang tertahan disebabkan oleh menurunnya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi ke depan. Menurunnya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini terutama dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja yang lebih terbatas. Sedangkan ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan tertahan akibat persepsi konsumen terhadap kondisi kegiatan usaha 6 bulan mendatang yang tidak sekuat persepsi konsumen pada bulan sebelumnya. Jadi kelompok pencari kerja ini ya melihat 6 bulan ke depan itu agak buram gitu ya. Nah, kemudian hasil survei mengindikasikan pengeluaran konsumsi untuk 3 bulan mendatang. Jadi ada pertanyaan bagaimana konsumsi untuk 3 bulan mendatang. Berarti sampai dengan Juni 2020. Nah, diperkirakan masih terjaga. Jadi pada bulan Maret itu konsumen yang disurvei oleh Bank Indonesia itu masih memandang bahwa konsumsi 3 bulan ke depan itu masih terjaga. Ya, ini mungkin mereka masih menyimpan tabungan ya. Kemudian yang di PHK juga masih menyimpan uang pesangon gitu. Hal ini tercermin dari indeks perakiraan konsumsi rumah tangga 3 bulan mendatang sebesar 165. Jadi angka indeksnya di atas 100, berarti ada kenaikan ya. Relatif stabil dibandingkan dengan capaian pada bulan sebelumnya. Pada bulan sebelumnya itu adalah Februari. Tetap terjaga pengeluaran konsumsi tersebut, terutama didorong oleh permintaan yang diperkirakan meningkat pada bulan puasa Ramadan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Nah, jadi kalau melihat data hasil survei dari Bank Indonesia dan BPS ini,
tidak banyak mengalami perubahan ya. Bahkan ada optimisme konsumsi lebih bagus itu. Ini saya juga heran kalau dibandingkan dengan berita-berita di televisi begitu kan. Nah, berikutnya adalah investasi ya. Jadi investasi ini luas sebetulnya. Investasi kan bisa dilakukan oleh perusahaan yang udah established, oleh rumah tangga juga gitu ya. Setiap perusahaan pasti sudah punya cash flow sampai ya mungkin ada yang 2 tahun sampai 5 tahun mendatang. Di dalam cash flow-nya pasti ada rencana ekspansi usahanya ya, bisnisnya. Nah, tapi saya tidak punya data itu. Yang saya punya adalah data dari survei Bank Indonesia mengenai investasi di level rumah tangga. Nah, ini mungkin sedikit menggambarkan saja ya. Jadi perkiraan mereka sampai dengan tahun depan itu ya ada penurunan 6,3% menjadi 6,2%. Jadi penurunannya sedikit ya. Penurunan dalam hal apa? Penurunan dalam investasi. Nah, investasinya itu dilihat dari pembangunan rumah gitu ya. Nah, ini gambaran saja. Jadi melihat angkanya ini ya terjadi penurunan, ada penurunan tapi tidak terlalu besar begitu. Jadi kalau dikatakan ini ada efek dari pandemi, ya pastilah ini. Nah, tapi berapa dalam melihat dari rencana investasi rumah tangga ini ya penurunannya sedikit. Berikutnya bagaimana dengan pengeluaran pemerintah ya. Nah, di Presiden telah menambah belanja APBN, tambahannya sebesar 405,1 triliun ya. Untuk apa saja 405,1 triliun itu? Untuk menambah belanja di bidang kesehatan sebesar 75 triliun, oke. Kemudian untuk perlindungan sosial, ini termasuk di dalamnya adalah kartu prakerja itu 110 triliun. Kemudian insentif perpajakan, jadi pemerintah juga membebaskan atau menggratiskan pajak ya. Ya, ini nih, penggratisan PPh 21 ya. Itu sebesar 70,1 triliun, mendekati anggaran kesehatan ya. Cuman beda 5 triliun. Nah, kemudian untuk program pemulihan ekonomi nasional 150 triliun. Jadi itulah alokasi 405,1 triliun tambahan APBN 2020 ya untuk kesehatan, perlindungan sosial, perpajakan, dan untuk program pemulihan ekonomi. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa pemerintah pusat berusaha menyeimbangkan antara wabah COVID-19 dengan ekonomi. Ini kelihatan dari alokasi anggaran ini. Nah, mengenai ekspor, Kepala BPS juga sempat heran, ekspor kita itu masih meningkat ya, masih meningkat itu. Jadi aktivitas pengiriman barang ke luar negeri itu masih meningkat saat pandemi itu. Nah, kita tahu ada 7 negara pasar ekspor kita ya. Tiongkok ya. Yang pertama itu Tiongkok, nilai ekspornya terakhir 2,77 miliar. Yang kedua adalah Amerika Serikat, kemudian Jepang, India, Korea, Taiwan, dan Australia. Nah, kita perlu mencermati juga bahwa karena kegiatan ekonomi kita juga berinteraksi dengan ekonomi luar ya. Nah, ini ada informasi dari CNBC Indonesia, sebuah survei yang dirilis oleh National Association for Business Economics menuliskan bahwa perekonomian Amerika Serikat sudah dalam resesi dan akan tetap terkontraksi. Terkontraksi itu akan mengalami penurunan
selama semester 1, berarti sampai dengan bulan Mei Juni ya, sampai dengan bulan Juni, akibat daripada COVID-19. Nah, melihat perkembangan di Amerika yang merupakan pangsa pasar Indonesia yang cukup besar juga ya, tentu ini akan mempengaruhi juga perekonomian Indonesia ya. Nah, berapa besar pengaruhnya ya, ini mungkin perlu studi lebih serius nih gitu ya. Kita perlu waktu untuk membangun dulu model ekonominya, sehingga kita bisa mengestimasi kalau Amerika terjadi resesi ya, pertumbuhan ekonominya turun sekian, itu gimana dampaknya terhadap Indonesia. Jadi nah, ini pengetahuan juga buat kita. Jadi bukan karena virusnya, tapi karena perkembangan ekonomi eksternal mengalami perubahan, maka ekonomi Indonesia juga akan menerima dampak daripada potensi resesi di Amerika Serikat itu juga. Bagaimana sih solusi terhadap perekonomian ya? Yang dikhawatirkan itu adalah laju pertumbuhan ekonomi kita turun. Karena kalau LPS turun, ini ya prestasi atau kinerja pemerintah juga menjadi terancam ya. Nah, saya coba berpikir dari mendasar dulu bahwa fondasi negara itu adalah rumah tangga. Oke. Nah, kita belajar bahwa ekonomi modern itu syaratnya adalah melakukan spesialisasi. Jadi kalau keahliannya bikin sepatu gitu. Kalau keahliannya nanam padi gitu. Nah, kita memperoleh momentum dari pandemi ini. Ternyata subsistensi atau cara hidup subsisten juga itu ternyata punya arti ya, punya arti. Nah, dalam situasi seperti ini ya, rumah tangga harus punya portofolio lain. Untuk rumah tangga perkotaan ya, dia bisa hidup subsisten dengan mengembangkan hidroponik gitu. Jadi dia bisa memenuhi kebutuhan sayuran sendiri ya. Dia bisa memenuhi kebutuhan ikan sendiri gitu. Nah, ini kalau kita angkat pada isu kebijakan, ini adalah strategi untuk memperkuat ketahanan pangan ya. Nah, saya kira budaya seperti ini tuh bukan budaya kampungan. Kalau saya belajar dari bagaimana cara hidup ekonomi Cipta Gelar yang ada di Sukabumi sana ya, mereka tuh filosofi hidupnya menurut saya keren ya, karena mereka tidak boleh menjual padi. Setiap penduduk bisa menanam padi, bahkan stok berasnya itu diamankan selama 1 abad itu ya. Jadi, nah kalau kita melalui Bulog paling juga 1 semester 6 bulan itu, untuk nyampe setahun itu, waduh, itu pekerjaan yang sangat besar itu ya. Nah, itu yang pertama dari sisi rumah tangga. Kemudian ternyata kita juga memahami betul arti saving, arti tabungan. Jadi setiap rumah tangga itu harus punya tabungan. Bahkan karena rumah tangga ini adalah fondasi negara, nah saya coba menempatkan lagi teori yang sangat dasar mengenai teori kebutuhan.
kita tahunya kebutuhan primer itu adalah makanan gitu. Makanan, pakaian, kemudian ada kebutuhan sekunder ya, kemudian ada kebutuhan ya. Nah, saya coba menempelkan pemikiran penting dari Profesor Abdul Wahab ya, Halab. Judul bukunya adalah ini. Judul bukunya adalah ya, Ilmu Usul Fikih. Ini buku lama ini, tahun 1974. Jadi menurut Profesor Halab itu kebutuhan primer itu disebut dalam bahasa Arab disebut kebutuhan daururiyah. Ya, darurat lah, kebutuhan darurat. Kebutuhan sekunder itu hadiah, dan kebutuhan tersier itu tahsin. Jadi teorinya begini, kebutuhan daururiyah itu harus menjadi prioritas dari kebutuhan hadiah atau sekunder, dan ini harus lebih prioritas dari kebutuhan tersier atau tahsinnya. Apa itu kebutuhan daururiyah? Segala macam yang kalau dipenuhi itu kehidupan kita menjadi harmonis. Nah, apa itu? Yang pertama adalah agama. Kemudian apalagi, yaitu menyangkut nyawa ya, karena ini harus kita pelihara, dan menyangkut kesehatan akal dan jiwa itu ya. Nah, ini adalah kebutuhan daururiyah ini. Nah, sehingga kalau kita mengonstruksi teori ekonomi dari definisi mengenai kebutuhan, maka saya kira ini akan komplit ya. Nah, oleh karena itu, kalau diturunkan pada level kebijakan praktis ya, pemerintah itu harus menyediakan anggaran yang sifatnya daururiyah. Ya, kita juga ada ya dana bencana alam ya, BNPB, kemudian anggaran kesehatan. Nah, tapi persoalan wabah ini ya, itu kan tidak terduga ya. Jadi kita harus menyediakan anggaran untuk hal-hal yang tidak kita bisa perkirakan atau bersifat uncertain. Tapi bersifat uncertainnya itu untuk mengcover kebutuhan daururiyah itu. Nah, jadi ini harus ada nih, dalam APBN itu harus ada anggaran untuk ini ke depan ya. Nah, itu solusi yang menurut saya sifatnya tentatif ya. Solusi saya sih ya, ada yang praktis, kemudian ada yang sifatnya teoritis. Ini juga kita tujuannya adalah untuk membangun diskusi. Jadi saya kira mudah-mudahan video ini dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan untuk bisa kita diskusikan. Jadi jangan sampai video ini menurut saya kurang menarik juga sih videonya ya. Tapi saya sengaja menampilkan cara presentasi seperti itu ya, biar kita bisa diskusi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.